Mungkin pemirsa udah pernah lihat saat Nikita Mirzani mewawancarai seorang kupu-kupu malam. Nah, gimana sih ceritanya Nikita bisa mendapatkan ya narasumber yang seorang kupu-kupu malam? Nih Nikita akan cerita sama kita semua. Kemudian ada lagi Indra Bekti. Nah, kalau Indra Bekti ini kan memang sempat jadi produser ya. Tapi kenapa nih kemarin sempat berhenti? Ada yang bilang katanya Indra Bekti ngalamin kebangkrutan. Betul apa enggak? Kita lihat aja yuk. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Sebetulnya itu idenya dari gue sendiri, tapi Dokter Ok itu baik banget. Dia coba untuk merealisasikan apa yang ada di otak gue gitu. Karena kan kalau kita mau wawancara kupu-kupu malam kan agak sulit kalau di TV kan, ada batasan-batasan dari pakaian, terus tutur kata, bahasa gitu. Bidang tamunya beneran seorang pekerja seks komersial, bukan yang disetting-setting pura-pura suruh jadi PSK. Nah, emang benar-benar real. Gimana cara Niki melobi mereka untuk ngomong? Sebelum syuting pendekatan dulu gitu, ngobrol dulu. Ada sih beberapa lah yang ternyata pas ketemu sama gue takut, akhirnya pulang nggak jadi. Takut kita apa? Karena kan sebetulnya mereka nggak dikasih tahu waktu di booking akan ketemu sama gue gitu. Jadi emang semuanya real, nggak ada yang dibuat-buat. Prosesnya dari mereka biasanya ngirimin cerita gitu. Terus ada juga dari beberapa orang yang kita kenal, misalkan daerah sini nih ada PSK gitu kan, ke lobby akhirnya sampai mau. Semua di atas 20 tahun. Bukan anak di bawah. Udah ada yang diwawancara kan? Udah yang paling mungkin bisa dibilang yang paling miris ceritanya tuh semua miris sih. Semua miris karena bukan PSK kelas atas, PSK kelas bawah. Bukan menengah ke bawah tapi bawah. Pelajaran yang paling berharga dari ngobrol sama mereka itu adalah bahwa hidup itu kita harus selalu bersyukur gitu dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita rasain gitu. Jadi ternyata di belakang itu tuh banyak sekali orang yang sedang berjuang tapi dengan cara yang berbeda-beda. Itu menengah ke bawah ya, maksudnya lu nanya nggak soal tarif terendah yang mereka dapat? Ada yang 250, ada yang 700, long time, short time. Udah coba untuk kelas atas gitu? Belum, kalau kelas atas selebriti dong. Selebriti model itu kelas atas. Mana ada yang mau selebriti ngomong kalau dia jualan? Oh, caranya tuh ditutup muka gitu ya? Ada yang ditutup masker, ada yang berani buka. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Kalau dibilang jatuh mah nggak jatuh amat ya. Maksudnya mungkin sempat vakum ya, vakum katanya lebih tepatnya vakum. Memang untuk memproduseri karena memang kemarin kita seperti ada perpindahan dari manajemen, kemudian juga kita gabung lagi sama manajemen yang baru gitu. Jadi dari situ akhirnya kita semangat lagi gitu dengan adanya teman-teman baru, dengan modal baru juga gitu kan ya, dan semangat juga dari teman-teman yang mungkin bisa bergabung di sini, kita bekerja bareng-bareng untuk buat sesuatu gitu, untuk karya gitu. Jadi maksudnya di sini aku tuh emang nggak bisa diem orangnya gitu, jadi pengen berkarya terus bawaannya gitu kan. Nah tentunya teman-teman di sini mengakomodir apa yang aku pengenin gitu, dan alhamdulillah itu jadi gayung bersambut gitu ya. Akhirnya kita bisa buat boy band, kita bisa buat memproduksi beberapa artis-artis baru ataupun yang lama juga bisa kita ajakin untuk bergabung dan membuat sebuah karya juga gitu.
Jadi ya semangatnya adalah di situ sih gitu, maksudnya karena nggak bisa diem ya, di tengah-tengah pandemi ini, daripada kita nggak ngapa-ngapain, mending kita do something gitu untuk karya gitu. Jadi nggak peduli itu mau apa namanya lagi pandemi kayak apa kayak, tapi insya Allah pasti suatu saat nanti pandemi selesai kita bakal booming deh pokoknya di karya-karya kita ini. Sebenarnya modal nekat aja sih sebenarnya. Kita emang harus begitu ya, kalau nggak nekat kita nggak akan bisa jalan gitu. Modal dengkul semuanya, pokoknya yang apa yang kita punya lah, entah itu dari tenaga, pikiran gitu ya. Terus yang paling banyak sih tenaga dan pikiran gitu. Dan ya alhamdulillah sih, maksudnya ada beberapa investor juga, ada teman-teman yang support gitu. Jadi ya jalan aja gitu. Iya, ya aku cerita sama istri gitu, gimana aku sedang buat ini, sedang buat itu gitu. Kadang-kadang dia suka ngiri juga dengan jadwal yang cukup padat ini gitu kan. Kok nggak ada waktu sih buat aku dan anak-anak yang kayak gitu-gitu. Anak-anak kadang-kadang suka protes juga gitu kan. Ini ayo jalan dong sama kita dong gitu kan. Ya mau gimana ya, ini karena ini apa istilahnya jangka panjang sih, bahwa kita seperti ini itu kita kayak apa ya, kayak nabung gitu kan ya, kayak nabung dulu apa kegiatan-kegiatan kita sekarang perbuat emang butuh effort dulu, butuh tenaga dulu, waktu juga mengorbankan gitu, karena kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu kan, kalau nanti gitu, karena mumpung masih muda, mumpung masih ada semangat, ada apa ya, untuk keluarga sih pasti tentunya kita akan kasih waktu lah ya, pasti ada waktu yang akan tepat nanti untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Wih, luar biasa, totalitas Nikita Mirzani untuk bisa mendapatkan informasi yang valid. Wah, perlu ditiru kali ya untuk mereka-mereka yang juga membuat konten-konten seperti Nikita Mirzani. Jadi semuanya serba valid, benar gak sih? Nah, kalau kita bicara lagi tentang apa yang dialami oleh Indra Bekti, ya ini mungkin juga dialami oleh banyak ya pengusaha di saat pandemi. Namanya juga ada perubahan, wajar lah kalau mungkin tiarap sebentar, tapi bukan berarti bangkrut. Intinya ya, kita bukan gagal, cuma belum berhasil. Jadi terus dong berusaha. Oke, masih ada lagi ya cerita lain dari selebriti Indonesia cuma di E-Celebrity.